Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali ya. Di sini kita akan cerita tentang cinta kamu, tentang asmara kamu, seperti apakah yang terbaca di energi yang akan aku tebar ini ya. Tapi tetap ingat bahwasanya ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya dimanapun kau berada selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat teman-temanku semuanya. Kita akan cek energi hubungan kamu dulu ya, seperti apa. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, nah ini ada the tree, ada the tower, ada the stranger, ada the feminine, ada stroke. Oke, kita susun dulu kartunya ya. Ada the child. Nah, baik teman-temanku semuanya, kita melihat ya di sini ada sebuah energi ya. Sebentar aku ambil kartu tarot dulu. Nah, jadi ada energi feminim. Ada seseorang di sini ya, mungkin entah itu mungkin dia feminin atau maskulin, ya kamu sesuaikan aja dengan gendernya kamu. Di sini itu kayak seseorang ini, dia seperti punya kekuatan cinta dengan kamu. Dia seperti ya mungkin ada obsesi yang terlihat di sini. Kenapa? Karena di sini juga ada the tower. Di sini ada the stroke ya. Arti kata mungkin hubungan ini kayak sering on off ya, sering on off. Atau di awal ceritanya antara kamu dengan dia, mungkin kamu bertemu di dalam sebuah sosialita gitu ya, entah itu di Facebook ataupun di IG ataupun di aplikasi ya. Kamu berkenalan, terus berkenalan ya, mungkin berlanjut. Di situ mungkin ya ini awalnya dari the child, perkenalan awal mula kamu, terus akhirnya di sini muncullah sebuah kekuatan cinta antara kamu dengan dia. Tapi itu sering on off ya, mungkin tiba-tiba aja dia muncul, tiba-tiba aja dia pergi gitu loh, tiba-tiba aja dia ngubungi kamu ya, tiba-tiba aja dia menghilang. Nah itu kan aneh ya, aneh tapi nyata ya. Itu yang membuat di sini akhirnya terbacalah gerak-geriknya dia, atau terbacalah isi hatinya dia, ataupun apa yang dia pikirkan terhadap hubungan ini. Dan di situ mungkin terlihat ada masalah, jadi muncul masalah. Awalnya sih mungkin ya hubungan kamu itu baik-baik saja ya, di awal pertemuan itu kayak intens banget ya, saling nyapa, saling tukar cerita, atau saling kasih kabar gitu ya. Tapi mungkin selang waktu berjalan, banyak hal yang terjadi. Masalah mulai bermunculan. Dia mulai sering on off. Tapi dia merasa kita ini punya kekuatan. Begitu ya. Itu. Namun kita akan coba lihat di sini di kartu tarot ya. Apakah yang terbaca selanjutnya dari cerita ini? Atau bisa saja seseorang ini seperti ada yang dia rahasiakan, ada yang dia sembunyikan dari kamu. Apakah itu? Kenapa dia sering on off? Kenapa dia mungkin kayak sering tidak jelas gitu ya? Tidak jelas dia, orangnya tidak jelas gitu. Mungkin dari perkenalan itu kamu dengan dia seperti kayak apa ya? Ya mungkin tidak bisa terbuka satu sama lain begitu. Ya, bahkan ada yang aku pengen kenalin dong sama keluarga kamu gitu ya. Itu nggak ada. Kayak ada aja alasannya.
ya nanti ya aku akan kenalin gitu. Sampai detik ini mungkin nggak pernah gitu ya. Itu kenapa? Di situ kamu mulai merasakan, oh ini ada masalah nih, kata ya. Dan akhirnya kamu merasa pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan dari kamu. Muncullah di situ. Satu persatu kebohongan dia terbongkar. Ya mungkin sungguh sangat memalukan ya jadinya. Ya mungkin selama ini dia mengatakan, ya ini ada ya, aku itu orang yang sukses loh gitu. Aku itu orang yang kaya loh. Dan aku itu adalah orang yang suka memberi kata. Itu sih kata dia ya, kata dia. Namun aku melihat ada hal-hal yang membuat dia itu kayak menunjukkan jati dirinya dia. Dari segi apa? Di sini dia mulai berkata, dia mulai berbicara, ya. Kalau saat ini aku itu kayak stuck di usaha. Usaha aku itu kayak butuh bantuan, butuh modal, butuh apa. Nah, di pembicaraan antara kamu dengan dia sudah mulai berani nih. Kayak menanyakan, menawarkan ya tentang finansial, tentang cuan. Apalagi di sini kondisinya dia itu laki-laki. Jadi kamu harus ingat ya, para feminim ya, jika dia seorang laki-laki yang baru berkenalan di sosial media ya, apalagi kamu mungkin belum pernah ketemu, terus kamu itu kayak tidak dikenalkan dengan keluarganya dia, teman-temannya dia, dan bahkan dia sering on off ya, dia tidak terbuka, yakinlah ada sesuatu yang dia simpan ya. Jadi kamu jangan cepat percaya. Nantinya ada omongannya nih kayak, aku itu sayang sama kamu, aku itu cinta sama kamu. Ya kamulah segalanya. Aku akan bisa membahagiakan kamu. Kamu harus yakin ya, kamu tunggu aku. Aku akan datang. Tapi aku butuh modal gitu loh. Jadi ya ini sungguh sangat memalukan. Kenapa sih di awalnya bercerita aku punya bisnis, aku punya pekerjaan, dan aku itu orang yang sibuk gitu loh. Ya, ternyata semua yang dikatakan dia itu adalah bohong. Ternyata yang dikatakan dia itu adalah sebuah senjata dia untuk bisa menarik perhatian kamu. Hoax semua. Jadi mungkin satu persatu udah muncul nih, udah bermunculan nih kebohongan yang dia simpan. Ya, sungguh memalukan gitu loh. Mungkin ini bagi para wanita-wanita cerdas, kamu akan bisa ngerti. Kalau begini sih ini nggak pakai gitu loh. Nggak mungkin aku bisa dibohongi gitu. Secara aku tukang bohong. Enggak ya, bercanda. Nah ini aku rasakan ya. Memang di awalnya tuh dia cerita, aku itu punya bisnis, aku itu sibuk ya. Aku itu kerja di gini, kerja di situ gitu ya. Tapi ternyata itu semua bohong. Yang dia katakan mungkin akan berjanji ketemu kamu, aku berjanji akan datang, melamar, berkomitmen dengan kamu, aku janji akan bahagiakan kamu. Ternyata itu ya bohong semua, hoax semua. Ya, dia ngeprank kamu. Ya, ini sungguh sangat memalukan. Nah, di sini pada akhirnya ada sick of sword. Kamu tahu, saat itu terjadi, kamu mulai mencoba untuk menjauhi dia. Kamu mencoba untuk pergi. Ya, kamu sadar, akhirnya sadar, kalau semua itu adalah fata morgana gitu loh. Dan kamu merasa, aku tidak mau dibuai oleh janji-janji palsunya dia lagi. Karena itu membuang-buang waktu kamu. Itu membuat kamu merasa kayak, wah capek aja ngelayani orang seperti itu gitu ya. Nggak ada guna. Kamu sadar ya. Tapi kalau kamu ingat, seseorang yang datang kepada kamu, terus ya mungkin saat berkenalan, dia benar-benar kayak udah sering sama kamu, dan ini kondisinya dia laki-laki ya. Terus dia itu kayak akan perjuangkan kamu, dia datang kepada kamu, dia rela berkorban buat kamu, ya arti kata dia adalah orang yang tepat kata lo. Ya kemungkinan besar dia adalah orang yang benar tepat untuk kamu. Jika dia datang beneran datang, secara otomatis ya itu adalah pilihan. Ya. Begitu juga halnya mungkin sebaliknya, kamu bisa saja ini energinya kamu ya. Dimana kamu itu seorang laki-laki, kamu menemukan seseorang perempuan, kamu jangan nunggu dia yang berkorban. Kamu dulu yang berkorban di sini untuk dia. Sehingga akhirnya dia bisa percaya kalau kita itu nggak bohong gitu. Ya, teman-temanku. Di situ yang terbaca. Nah, saat kamu meninggalkan hubungan ini,
saat kamu benar-benar kayak melupakan dia, ya ternyata dia merasa, aku menyesal gitu loh, sudah membohongi kamu, ya sudah mengecewakan kamu, ya ternyata ada muncul rasa pada diri dia, ada pertumbuhan di sini. Tumbuh rasa cinta dia, tumbuh rasa yang sebenarnya. Memang awalnya dia punya tujuan, punya niat untuk menyakiti ataupun membohongi kamu, atau mencari keuntungan dari kamu. Ternyata saat kamu menyadari itu semua, dia menyesal. Nah, itulah dia. Dia menyesal. Oke? Di sini seperti dia punya harapan. Berharap sekali ya waktu bisa diulang kembali. Dia akan mengatakan yang sejujurnya. Dia mungkin akan menjadi orang yang benar-benar baik di mata kamu. Ya. Di sini mungkin dia juga berdoa. Berdoa kepada Tuhan, mungkin meminta sebuah harapan, sebuah kesempatan ya. Agar semua masalah yang dihadapi itu bisa clear gitu. Atau bisa terselesaikan di sini. Ya, ini sungguh sangat memalukan ya. Yang awalnya tadi kamu ataupun dia sudah berharap kita bisa bertemu, atau mungkin kamu yang berharap ada cinta yang tulus dari dia. Dan dia juga berharap ada keuntungan yang didapatkan. Ternyata kamu pintar, kamu cerdas, kamu tahu. Jadi kalau nantinya mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini ya, semoga nantinya kamu akan bisa sadar kalau dia seorang laki-laki, dia tidak mau berjuang buat kamu, bahkan dia tidak mau berkorban buat kamu ya. Yang dia mau adalah mencari keuntungan. Yakinlah itu bukan yang tepat buat kamu. Ya, tapi kalau dia udah memperjuangkan kamu, dia memberikan yang terbaik buat kamu, arti kata ya dia adalah orang yang terbaik, kata. Oke? Karena di sini aku melihat kehancuran pada diri dia itu membuat dia akhirnya malu sendiri. Ya, akhirnya sungguh memalukan ya, sungguh memalukan. Kita akan coba lihat dengan kartu hitam ini ya. Apakah yang terbaca buat teman-temanku? Oh. Kita akan ambil 3 kartu di sini. Sungguh memalukan ya, kebohongan dia akhirnya kebongkar di sini. Kebohongannya akhirnya terbongkar. Nah, iya, emang seharusnya hubungan kamu dengan dia memang harus berakhir. Kenapa? Karena demi kehidupan baru yang akan kamu dapatkan nantinya ya di sini. Oke. Ini passion, kamu akan merasakan ya suatu saat nanti, saat ini berakhir kan ada new beginning nih. Ending bring new beginning. Sesuatu yang berakhir itu akan membawa satu fase baru gitu loh. Ya mungkin suatu saat nanti kamu akan bergairah kembali, benar-benar akan menemukan yang terbaik begitu ya. Dan di sini aku juga melihat karena kamu punya pengalaman di masa lalu itu, orang yang memang benar-benar dikatakan dia tulus terhadap kamu, ternyata dia hanya mencari pelampiasan nafsunya gitu ya. Dia penuh dengan hasrat kuat ya, kayak bernafsu banget gitu ya. Ini juga ada dan akhirnya ya akan ada perubahan nantinya, perubahan pada kehidupan kamu selanjutnya saat kamu benar-benar sudah mengakhiri ya, dan akhirnya kamu akan menemukan sesuatu hal yang baru ya, mungkin seseorang, karena di sini ada new beginning ya, ada new beginning yang membuat kamu akhirnya ya tidak akan menyesal ya, bahkan ini kamu jadikan sebuah pelajaran kamu. Kamu tidak akan merasa kalau diri kamu itu ya tidak mudah dipermainkan lagi, tidak mudah dibohongi di sini. Oke, teman-temanku. Ini terbaca di mana akhirnya kamu bisa melepaskan semua hubungan itu. Yakinlah, seseorang seperti itu ya hanya membohongi kamu saja. Ya. Nah, oke teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan, semua kembali kepada kamu. Ya, apakah di sini hubungan yang kamu cari itu seperti apa? Ya, jika ini bukan hubungan yang tepat, ya silakan kamu meninggalkannya. Semoga aja ada satu hubungan yang baru yang akan datang kepada kamu yang bisa membahagiakan kamu nantinya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.